Gunung Suci Ksatria adalah tempat di mana kuil ksatria kita memelihara berbagai jenis binatang ajaib. Di Gunung Suci Ksatria, ada keanehan yang ditemukan oleh nenek moyang kita dari aliansi 3000 tahun lalu. Tempat itu sangat bagus untuk pertumbuhan binatang ajaib dan akan mengurangi sifat liar mereka. Menjinakkan mereka menjadi sangat mudah. Seorang ksatria muda hanya perlu disetujui oleh salah satu dari mereka dan kemudian dia bisa mengambilnya, menjadikannya tunggangannya. Ini juga merupakan salah satu hak istimewa terbaik yang dimiliki kuil ksatria kita, seperti halnya peralatan ajaib yang dapat diterima oleh seorang penyihir jenius muda dari kuil mage. Tapi kau harus tahu bahwa di antara mereka yang berada di jajaran teratas aliansi ksatria kita, semuanya mengunjungi Gunung Suci Ksatria. Mata biru tua Long Hao Chen segera bersinar, bagaimana jika semua binatang ajaib dari Gunung Suci Ksatria dijinakkan? Li Xin tidak bisa menahan tawa, bagaimana bisa begitu mudah? Di seluruh kuil ksatria kami, jika ada beberapa puluh ksatria di bawah 20 tahun di tahun yang sama, itu sudah lumayan, dan terkadang, bahkan tidak ada 10 ksatria. Juga, di Gunung Suci Ksatria, ada deretan pemanggilan besar yang tampaknya dapat terhubung ke tempat tertentu dari mana binatang ajaib akan dipanggil setelah interval waktu. Dengan demikian, Anda tidak perlu khawatir tentang Gunung Suci Ksatria yang kekurangan binatang ajaib. Konon, di gunung, bahkan ada binatang ajaib langkah ke-9. Jika seseorang bisa mendapatkan binatang ajaib peringkat 9, itu dapat dianggap setara dengan telah mencapai setidaknya langkah ke-7 dalam panggilan. Long Hao Chen bertanya, "Kakak, pada langkah mana Rose Unicorn Anda?" Li Xin dengan bangga menjawab, "Mawarku, saat ini, adalah binatang ajaib langkah ke-5, tetapi belum matang. Setelah dewasa, ia dapat mencapai setidaknya langkah ke-7, dengan kekuatan yang setara dengan seseorang dengan panggilan langkah ke-6. Kakak perempuanmu juga akan menjadi setidaknya langkah ke-6 Ksatria Radian, jadi kamu harus menggandakan usahamu juga haha." "Ya, kalau begitu aku akan menggandakan usahaku dengan tujuan pertamaku ditetapkan untuk memenuhi syarat untuk mengunjungi Gunung Suci. Misi itu mudah diselesaikan. Dengan perlindungan dari ksatria asli yang telah mengunjungi gunung, itu bukanlah tugas yang sulit bagi seorang ksatria langkah kedua yang bisa menggunakan obstruksi ilahi untuk membunuh 10 binatang ajaib." Setelah hanya setengah hari, tugas itu selesai. Dia mendapat 25 koin emas dan entry pertamanya dari misi yang diselesaikan pada sertifikat petualang. Terkadang, pertemuan baru benar-benar hal yang luar biasa. Begitulah perasaan Li Xin, dia sangat menyukai adik laki-lakinya yang baru, tidak hanya dia membantunya dengan misinya, dia juga menemaninya ke kota Odin yang terletak lebih dari 100 km, 200 li, terpisah dari kota Hauyu dan mereka berdua sangat enggan untuk berpisah. Sebentar lagi akan malam dan, melihat matahari terbenam berwarna merah di cakrawala, Long Hao Chen tidak bisa menahan senyum kemenangan. "Guru memberi saya 2 hari untuk menyelesaikan misi, tapi saya hanya membutuhkan 1. Ayo pulang ke rumah untuk melihat ibu, lalu aku akan kembali ke puncak gunung besok pagi untuk mengejutkan guru." Berpikir tentang itu, dia dengan gembira menuju ke rumah, tetapi pada saat yang sama, kepalanya dipenuhi dengan rasa iri, mengenang siluet kemerahan yang indah dari unicorn mawar. Betapa fantastisnya jika dia bisa, di masa depan, memiliki binatang ajaib sebagai tunggangannya. Long Hao Chen dengan jelas tahu bahwa tidak mungkin dia lulus ujian jika Li Xin mengendarai unicornnya. Dipenuhi dengan perasaan kagum ini, dia segera melihat pondoknya. Untuk memberikan kejutan yang baik kepada ibunya, dia dengan lembut dan diam-diam membuka pintu masuk. Tapi setelah 1 langkah masuk, dia menjadi tercengang. Sepasang mata birunya langsung menjadi kusam dan seluruh tubuhnya gemetar. Karena kekuatan mentalnya yang berbeda dari orang biasa, Long Hao Chen pada umumnya memiliki sikap yang lebih tenang daripada orang pada usia yang sama. Tetapi saat ini, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Dari dirinya ada pemandangan paling tak terbayangkan yang pernah dia impikan. Bayu ada di halaman, tapi duduk di pangkuan seorang pria. Pria ini adalah orang yang memiliki tempat kedua setelah ibunya di hatinya, orang yang memungkinkannya menjadi, dalam 1 tahun, seorang ksatria standar. Guru Xingyu. Kamu, Long Hao Chen berdiri di sana, benar-benar tidak bisa berkata-kata, pikirannya benar-benar kosong saat ini. Chen. Bayu mencoba untuk berdiri dari pangkuan Xingyu, tetapi dia tiba-tiba memeluknya dan cahaya tipis muncul, membuatnya tampaknya tidak bisa bergerak dan bahkan untuk berbicara. Xingyu berdiri, menggerakkan Bayu ke samping, dan memberikan pandangan dingin ke Long Hao Chen. "Mengapa? Mengapa Anda menindas ibu saya?" Long Hao Chen berdiri di sana, berteriak histeris. Tepat setelah itu, dia mengeluarkan sepasang pedang besi halus miliknya. Matanya menjadi sangat merah. Pergelangan tangan Xingyu sedikit bergerak dan menggunakan trik misterius. Di tangan kanannya muncul pedang bambu.
Dengan tangan kirinya ditempatkan di belakang tubuhnya dan ujung pedangnya mengarah ke tanah, dia dengan lemah berkata, "Ayo." Tidak ada yang tersisa dari suasana gembira Long Hao Chen. Sebaliknya, keputusasaan, penderitaan, kebencian, dan segala macam perasaan negatif muncul dalam dirinya. "Ah!" Long Hao Chen menjerit, menyerbu ke arah Xing Yu. Kali ini, dia tidak menggunakan keterampilan apapun, hanya mengayunkan kedua pedangnya, bertarung habis-habisan melawan Xing Yu. Dia tidak tahu kekuatan Xing Yu yang sebenarnya atau kecepatannya sama sekali. Pada kenyataannya, tidak mungkin baginya untuk menyamai gurunya. Namun, guru membuli ibu dan karena dia menemukan bahwa ada masalah seperti ini di antara dua orang yang memiliki tempat terbesar di hatinya, tidak ada satu ons pun alasan yang tersisa di dalam dirinya. Bang, dengan sedikit gesekan dari pedang bambu di tangan Xing Yu, seolah-olah Long Hao Chen dihancurkan oleh gunung, dia dikirim terbang mundur, jatuh di halaman. "Apa yang saya ajarkan kepada Anda? Terlepas dari musuh macam apa yang kamu hadapi, bahkan jika itu aku, kamu harus tetap tenang," kata Xing Yu lirih. Pada saat ini, Long Hao Chen masih mendengarkan pelajarannya, tubuhnya merangkak dan berguling-guling di tanah, hatinya dipenuhi dengan kebencian dan dia merasa dikhianati, semua darah di sekujur tubuhnya sepertinya membara. Dia menyerang sekali lagi tanpa sedikit pun keraguan. Menggunakan muatan yang ditingkatkan, dia meluncurkan serangan terkuatnya. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Xing Yu menggunakan energi spiritual pada tingkat yang sama dengan Long Hao Chen. Dia hanya memiliki pedang bambu di tangannya, dan itu sangat tipis, tapi itu mengenai titik terlemah di pedang Long Hao Chen yang diayunkan dengan kekuatan penuh. Pedang bambu bertabrakan dan guncangan mencapai kedua tangan Long Hao Chen. Pedang besinya jatuh ke tanah, mengeluarkan dua suara paf. Long Hao Chen juga jatuh ke belakang, pantatnya duduk di tanah. Arg, itu tidak berhenti di situ. Long Hao Chen, masih kesakitan, bahkan tanpa senjata, sekali lagi menyerang seperti harimau gila ke arah Xing Yu. Alis Xing Yu berkerut, pedang bambu mengarah lurus ke depan menuju perut Long Hao Chen. Namun, Long Hao Chen bahkan tidak mencoba menghindarinya dan langsung melompat ke arah ujung pedang yang tajam. Xing Yu ketakutan, meskipun itu hanya pedang bambu, itu tetap tajam. Tanpa apapun yang melindungi tubuh Long Hao Chen, bahkan jika dia tidak terbunuh, dia masih akan sangat terluka. Jadi, dia tanpa sadar menghentikan pedang bambu dan membiarkan Long Hao Chen berlari ke tubuhnya. Tanpa ragu, Long Hao Chen menggigit lengan Xing Yu. Pada level Xing Yu, akan mudah untuk menyingkirkannya, tetapi dia tidak bergerak. Membiarkan gigi Long Hao Chen dengan kejam tenggelam ke lengannya, satu-satunya reaksinya adalah sedikit meringis.